Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini yang cerah ini kita bisa berkumpul di kegiatan seminar P3K yang dilaksanakan di Pilot 15 di SD Negeri 2 ABPD. Selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri kepada Ibu Ratna di Bersenami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melaporkan rencana hasil kerja saya di SD Negeri 02 ini. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Ratna Puji Hadianti. Saya guru kelas 1 di SDN 02 ini. Untuk 02 Beringin mempunyai visi dan misi, yaitu visinya mewujudkan sekolah yang peduli lingkungan hidup dan berwawasan lingkungan, dan misinya menciptakan sekolah yang bernuansa lingkungan hidup, menjalin kerjasama dengan masyarakat, orang tua siswa, dan instansi terkait dalam mewujudkan sekolah yang peduli lingkungan hidup, melaksanakan upaya pelestarian lingkungan, melaksanakan pembelajaran yang berbasis lingkungan pada peserta didik melalui pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman, menerapkan pembelajaran berbasis asesmen kompetensi minimum atau AKM, dan yang terakhir membentuk warga sekolah yang beriman dan bertakwa. Dalam studi kasus kali ini saya akan mengangkat judul dengan observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian dalam memahami karakteristik peserta didik. Bapak Ibu sudah mengetahui karakteristik utama peserta didik sekolah dasar. Yang pertama, senang bergerak. Yang kedua, senang berkelompok. Yang ketiga, senang melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, senang dipuji. Dan yang kelima, senang diperhatikan. Secara tidak langsung, Bapak Ibu semua melihat dan sudah mengetahui karakteristik peserta didik, karena kita di sini semua adalah guru sekolah dasar. Jelas sekali, yang pertama senang bergerak. Cenderung anak-anak SD atau anak-anak sekolah dasar itu jarang sekali mau diam. Mereka masih suka lari-larian dan bermain, walaupun dalam pembelajaran. Yang kedua, senang berkelompok. Ya, jelas anak peserta didik sekolah dasar khususnya masih memilah dan memilih teman yang dianggap akrab dengan dia. Kalau dia sudah berteman di rumah, dia akan membawa ke sekolahan, hanya berteman dengan anak-anak itu saja. Biasanya seperti itu. Apalagi saya sebagai guru kelas 1 sangat kelihatan sekali karakteristik anak-anak kelas 1. Yang ketiga, senang melakukan aktivitas fisik. Ya, khususnya saya sebagai kelas 1 melihat karakteristik anak kelas 1 itu seperti apa. Mereka lebih cenderung suka untuk menulis dan melakukan kegiatan. Mereka lebih suka melakukan kegiatan seperti kemarin yang saya pelajari tentang P5. Saya memanfaatkan daun kering untuk kegiatan anak-anak dalam kelas. Mereka senang sekali. Mereka terlihat sangat antusias dibandingkan dengan saya memberikan materi pembelajaran secara langsung. Saya sudah berbicara panjang lebar A sampai Z, anak-anak selalu bilang, "Bu, kapan nulisnya?" Oh, berarti mereka berpikir belajar itu menulis dan melakukan aktivitas. Yang keempat, senang dipuji dan senang diperhatikan. Ya, anak-anak seperti itu suka sekali kalau kita puji dan kita perhatikan di dalam kelas maupun di luar kelas. Selalu suka sekali kita nilai, dan mereka suka sekali, entah itu tulisannya bagus entah itu enggak, mereka suka sekali dipuji dengan seorang guru.
diperoleh dari faktor bawaan dan faktor dari pengaruh lingkungan. Begitu erat kaitannya perilaku peserta didik dalam mewujudkan bangsa yang berakhlak mulia. Jenjang pertama di sekolah dasar merupakan jenjang yang paling kompleks permasalahannya. Di jenjang tersebut, siswa mengalami peralihan tingkah laku dari taman kanak-kanak menjadi siswa sekolah dasar. Perilaku anak dapat dipengaruhi faktor pribadi maupun lingkungan. Contohnya, mengambil barang milik teman seperti kotak pensil dan uang saku tanpa izin. Saat ditanya gurunya, siswa tersebut tidak pernah mengakui perbuatannya. Ya, itu yang saya alami di menjadi wali kelas kelas 1. Contohnya apa ya? Perilaku dari TK menjadi siswa SD. Masih ada 1-2 peserta didik yang memanggil saya Bunda. Biasanya anak-anak TK atau PAUD memanggil ibu gurunya dengan sebutan Bunda. Itu salah satu. Kalau contohnya mengambil barang milik teman seperti kotak pensil, ada banyak sekali kasus seperti itu yang saya temukan di kelas 1. Ternyata ada yang masih suka nangis hanya cuma karena pensilnya hilang, ada yang emang sengaja ngambil punya temannya, banyak sekali. Untuk memahami karakteristik siswa, guru dapat yang pertama mengenali temperamen siswa. Ya, seorang guru harus tahu bagaimana temperamen siswa satu persatu di kelasnya. Yang kedua, observasi siswa saat proses pembelajaran. Ya, kita harus mengobservasi siswa saat pembelajaran, bagaimana pencapaian pembelajaran yang akan kita tunjukkan. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif. Kita harus efektif berkomunikasi, harus selalu menanyakan kabar siswa dan lain sebagainya. Mengenali lingkungan sosial siswa. Kalau ada permasalahan, saya selalu mencari tahu seperti apa sih keluarganya, bukan untuk seperti apa gimana, tapi saya ingin mengenali lingkungan siswa dan berdiskusi dengan teman sejawat dan atasan. Itulah yang saya lakukan. Sekian penyajian dari saya, semoga bisa diterima. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, alhamdulillah sudah disampaikan oleh pemateri. Sesi berikutnya itu tanya jawab, tanggapan, saran dari member dan peserta minat. Monggo yang mau bertanya. Ya, berdiri ibu, disampaikan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muya Salam dari SD Negeri 02 Wonogiri. Ingin bertanya, mengapa setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda? Itu saja. Terima kasih kepada Ibu Mia Salam. Saya jawab ya. Oke. Kenapa setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda? Ya, karena siswa tersebut memiliki keluarga dan lingkungan alam dan lingkungan sosial juga yang berbeda-beda. Nah, karena peserta didik itu tumbuh dan berkembang di lingkungan alam dan lingkungan sosial yang berbeda-beda, maka mereka pun mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pula, dan dia akan dibawa ke dalam kelas saat pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Monggo, ada yang mau bertanya lagi? Ya, monggo Ibu bisa berdiri, sampaikan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Priwasih dari SD Negeri 2 Agropeti. Di sini saya akan bertanya tentang pemaparan yang sudah diberikan oleh Pak Gubernur. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghadapi peserta didik yang memiliki perbedaan karakteristik? Terima kasih, Ibu. Bagaimana cara menghadapi perbedaan peserta didik yang mempunyai karakter yang berbeda-beda? Seperti itu nggak intinya, Ibu? Oke. Kalau saya sebagai guru kelas, terutama guru kelas 1, saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan. Ya, pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, saya akan berkomunikasi intens terhadap peserta didik dan saya berperilaku adil, tidak membeda-bedakan peserta didik. Entah itu
itu dari kalangan seperti apa, latar belakang seperti apa, saya tidak pernah membeda-bedakannya seperti itu. Itulah seorang guru. Terus yang terakhir, saya selalu kalau pulang sekolah itu menanyakan satu persatu siswa. Dan bila saya berbuat salah, saya akan selalu meminta maaf agar anak tersebut pun memahami bahwa sebenarnya Bu Guru tidak seperti ini, tapi mempelajari agar dia tidak berbuat kesalahan. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Ibu, ada yang mau bertanya lagi atau mungkin langsung ke Bu Mentor untuk penyampaian tanggapan atau saran dengan monggo Ibu. Ya, terima kasih untuk penyaji ini dari Ibu Retno. Saya amati dari awal sampai akhir itu sudah sangat bagus, baik bahasanya, kemudian tahapan-tahapan penyampaian, ya, itu sudah cover. Namun masukan saya untuk setelah menyampaikan output dari kegiatan tahapan yang sudah dilaksanakan, ini penerapan nilai-nilai yang kerjasama dengan teman sejawat, ya, itu baik kolaboratif maupun apanya disampaikan juga, jadi dilengkapi dengan. Itu saja saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah disampaikan